Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini kelompok kami dari kelompok 4 kelas 10-1 proyek ini kami akan menjelaskan tentang jejak karbon. Tema yang kami ambil di sini efek rumah kaca. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farhan Ryan. Saya Masyari Minaira. Saya Larissa Taweswari. Saya Naufal Ramadan. Saya Nenina Yuliani. Saya Arsyad Pajana. Saya Muhammad Idul. Nah, sebelum memulai presentasi, di sini kita punya yel-yel. 1, 2, 3. Jaga kebersihan di lingkungan sekitar, di masyarakat, di sekolah dan rumah. Bukan sampah plastik, buang pada tempatnya, agar lingkungan bersih dan juga terawat. Agar lingkungan bersih dan juga terawat. Silakan, Nina. Jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dari pengertian efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca di atas di mana panas matahari itu terperangkap oleh atmosfer bumi. Lalu dampak dari efek rumah kaca itu kayak menyebabkan pemanasan global di mana suhu bumi itu akan naik secara signifikan, terus juga rusaknya ekosistem, naiknya permukaan air, habis itu juga dan banyak lagi deh pokoknya. Oke, yang ketiga di sini adalah penyebab efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh gas CO2, sulfur dioksida, nitrogen monoksida, serta senyawa organik seperti gas metana dan CFC. Nah, sebenarnya efek rumah kaca ini juga memiliki manfaat. Manfaatnya yaitu untuk menghangatkan bumi dan Nah, yang terakhir ada solusi mengurangi efek rumah kaca. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek rumah kaca dengan melakukan efisiensi energi, mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan bermotor, dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Sekian dari kami. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, tanya yang banyak. Ya, silakan. Jadi kan udah banyak tuh solusi-solusi buat mengurangi rumah kaca. Menurut kalian solusi itu udah efektif belum sekarang? Menurut kalian sekarang tuh udah berkurang atau malah bukan sekarang malah global warming itu makin parah ya? Jadi pada tahun 2017 Indonesia itu berhasil menurunkan efek rumah kaca dan diakui oleh negara luar. Nah, sebenarnya efek rumah kaca ini masih tetap terjadi karena banyak juga seperti kebakaran hutan, seperti es yang mencair yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti misalnya menggunakan kendaraan bermotor secara berlebihan. Sebenarnya kan kalau kita itu menggunakan kendaraan bermotor itu kan harusnya secukupnya. Kalau bisa kita berjalan kaki atau naik sepeda ataupun naik kendaraan umum itu akan lebih efektif. Karena kan kalau kita misalnya kendaraan umum, misalnya kita kalau naik kendaraan bermotor paling kita satu, sedangkan kalau kita naik kendaraan umum kita bisa lebih banyak volume yang ditampung dengan satu kali perjalanan. Jadi sebenarnya efektivitas ini harus juga didukung oleh fasilitas pemerintah yang mendukung. Seperti contohnya sekarang sudah ada MRT, LRT, bus Transjakarta, dan lain-lain. Dengan semua fasilitas pemerintah yang mendukung, masa depan insya Allah lama-kelamaan efek rumah kaca ini bisa dikurangi. Ya, udah jelas. Ada lagi? Ini kan efek rumah kaca kan. Efek rumah kaca itu kan sebenarnya penyebab pertama itu kan karena karbon monoksida yang berlebihan kan. Kenapa kampanye kalian lebih mementingkan buanglah sampah pada tempatnya daripada pembatasan karbon monoksida, memakan karbon monoksida seperti motor, mobil atau yang semacamnya? Sorry, boleh diulang? Terlalu cepat. Yang lain Kalian kan kampanye tentang efek rumah kaca. Iya. Penyebab utama efek rumah kaca itu sebenarnya kan ada penggunaan karbon monoksida yang berlebihan seperti yang dihasilkan oleh motor, mobil. Nah, kenapa
banyak kalian lebih menekankan kepada buang sampah di tempatnya. Padahal kan harusnya menekankan ke kayak pembatasan karbon monoksida. Jadi sampah di Indonesia ini kan penyumbang sampah terbesar nomor 3 di dunia. Jadi sampah itu di Indonesia ini sangat banyak sekali, sehingga sampah yang menumpuk, sehingga kan Kabar. nah jadi sampah yang menumpuk akhirnya kan akan dibakar. Nah, dibakar itu akan menghasilkan gas-gas atau senyawa-senyawa kimia yang dapat merusak lingkungan. Jadi di sini sebenarnya kami bukan hanya menekankan soal pembuangan sampah pada tempatnya. Di sini kan di solusi mengurangi efek rumah kaca, kami juga tekankan mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan pribadi dan juga mengurangi penggunaan sampah plastik. Karena memang dua faktor itu adalah dua faktor terbesar yang menyebabkan efek rumah kaca ini dapat terjadi. Kenapa dari 3 posternya itu nggak ada yang tentang batasi sebagai karbon monoksida? Kenapa 3-3 tentang sampah atau plastik? Nah, Coba dijawab. Coba dong. Karena kurang enak untuk membuat. Terus juga kan yang lain tadi juga bikinnya tentang buang sampah pada tempatnya. Jadi kita Sebenarnya gini, kita itu lebih menekankan dari faktor itu dari hal-hal kecil dulu. Jadi mulai dari diri kita sendiri, seperti buang sampah pada tempatnya, mengurangi mengurangi frekuensi kendaraan penggunaan bermotor. Karena kan yang namanya karbon monoksida itu kan yang dihasilkan juga oleh faktor-faktor tersebut, sehingga kita tuh harus dari kesadaran diri sendiri kita dulu untuk menekankan nilai-nilai ini dulu, seperti membuang sampah pada tempatnya, menggunakan frekuensi kendaraan pribadi secukupnya. Jadi kita lebih menekankan pada faktor kesadarannya dulu. Karena di Indonesia ini kan kita tahu sendiri masih banyak sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Jadi kita menekankan dari faktor kesadaran masyarakat dulu. Ada yang mau nanya lagi? Dulu. Efek pemakaian. Efek pemakaian ada. Udah. Oke. Sekian dari kami. untuk kurang lebihnya mohon maaf. Bentar dulu, pantun dulu. Cakep. Wah. Saya jalan-jalan lagi. Kagak, kali ini jalan 2. Jalan-jalan. Jalan persegi. Siap. Jalan-jalan pergi ke Bengkulu. Di Bengkulu makan ikan. Kami dari kelompok 4 kelas 11 mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum Gue punya warahmatullahi pantun, wabarakatuh. Jalan-jalan ke Bengkulu pulangnya sama Salma. Terima kasih 10-1 sama-sama. Sama-sama.